Situasi di sini sama teman-teman, dan senang sekali kalau misalnya bisa bertemu sama rekan-rekan. Mungkin ada selama ini yang saya belum tahu, ada yang belum saya belum paham mengenai Persik dan Kota Kediri ini sendiri akan seperti apa gitu ya, akan kita improve lah. Yang paling dekat apa yang bisa dilakukan dari sekian? Yang paling dekat pastinya bukan merombak ya, menambah komposisi pemain sih kita. Ya mungkin ada pemain-pemain saat ini yang memang masih yang kita ada yang dipertahankan, juga mungkin kita akan ada juga beberapa pemain yang yang rencananya juga akan masuk, dan pastinya yang lebih paling dekat lagi kita mau ketemu juga dengan pemerintah dan teman-teman juga dari supporter juga, membicarakan mengenai diskusi lah, silaturahmi mengenai Persik Kediri ini. Mas, teman-teman supporter mendukung ke arah profesionalitas Persik. Cuman sebagian mereka khawatir kalau Persik ini akan dibawa lagi. Mau dibawa kemana? Tanggapannya seperti apa? Kalau menurut saya nonsense ya kalau misalnya kita membawa Persik Kediri ini kemana. Persik Kediri ini punya supporter, dan maksudnya kita ada di sini itu ya karena Persik Kediri klubnya dan supporternya. Dari saya sih itu sih. Ada komitmen secara tertulis gitu mungkin? Daripada secara tertulis, mendingan kita komitmen secara kita buktikan di lapangan aja. Jadi Persik Kediri akan tetap di Kediri ya? Insya Allah, namanya kan Persik Kediri kan, Insya Allah. Kedepan dia akan diganti nama Mas Persik Kediri. Kenapa? Persik Kediri akan diganti nama. Kita nggak punya plan buat mengganti nama Persik Kediri. Karena kan yang tadi saya sampaikan pertama, statement saya jelas, Persik ini adalah tim yang tua, punya sejarah panjang, punya bintang 2 juara juga gitu. Terus habis itu punya supporter yang fanatik juga, Persikmania. Ya kita mencoba menjaga marwah dari ini kebanggaan Kota Kediri lah. Kita bangga ada di menjadi bagian dari Persik Kediri. Termasuk home base juga ya Mas? Termasuk home base juga ya akan tetap bertahan di Brawijaya? Insya Allah tetap bertahan. Masalahnya ada beberapa pemain yang sudah disodori kontrak. Kita masih ada pembahasan lah ya. Yang maksudnya kontrak itu kan mungkin kan panjang, bukan cuma secara kertas itu. Maksudnya kontrak itu kita manajemen pengen seperti ini, tapi kan kita juga mesti memikirkan pemain. Mereka kan juga punya pertimbangan, mereka juga punya keluarga gitu. Tapi itu akan kita kejar terus gitu, dan maksudnya kita akan utamakan juga gitu. Yang pemain-pemain sekarang. Tambahan juga dari saya bahwa saat ini kan kalau misalnya dari Liga juga, dari PSSI itu kan ada Elite Pro Academy juga yaitu pembinaan usia muda U14, U16 sama U18. Saya kurang tahu sejarahnya sebelumnya ini akan seperti apa, tapi kemarin sudah ada kita sempat diskusi sedikit lah sama tim pelatihan di sela-sela seri 5 kemarin itu mengenai pembinaan usia muda di Persik Kediri. Itu juga PR kita sih. Berapa persen Mas yang sudah pembahasan kontrak? Berapa persennya? Saya nggak bisa bilang berapa persennya gitu, tapi maksudnya semua pemain pasti kita bukan kumpulkan, maksudnya kita bicarakan satu-satu, jadi saya nggak bisa bicarain itu ada berapa persen. Ketemunya berapa pemain nanti? Iya, belum bisa kita ini. Gitu. Tapi katanya Ketua Umum PSSI kan bilang insya Allah Juli mulai lagi. Terus kondisi stadion sendiri sekarang kan karena sering dipakai disewakan untuk umum, itu kan kondisinya ya seperti itulah. Ya. Nah, kira-kira kapan di stadion untuk persiapan daripada nanti medan-medan verifikasi kan lebih rumit. Ya itu juga sih ya, kita mencoba untuk mediasi pada stakeholder ya, pemerintah yang punya stadion lah gitu. Kita mau membicarakan stadion ini ke depannya seperti apa gitu untuk Persik Kediri gitu. Ya itu masih dalam dalam tahap pembahasan, akan bertemu secepatnya dengan pemerintah Pemkot dan Pemkot Kediri untuk ngebahas rencana ini juga gitu. Jadi saya belum bisa ini sih, tapi ada rencana program. Waktu kan sekarang Betul. Udah masuk April. Betul.
ya artinya ketemu aja dalam waktu dekat ini. Iya. Ya. Soalnya kalau nanti akhirnya ada proses verifikasi kan dari itu juga. Betul. Setuju. Pertaruhannya kan manajemen Betul. juga nama kan. Iya. Ya itu makanya kita lagi kejar itu juga sih untuk stadion ini juga gitu. Cuman kan ya yang kita harus ketemu sama yang punya stadion, kita ngobrol gitu. Saya juga akan memaparkan planning Persik Kediri ini ke depannya kayak bagaimana. Ya hematnya kita bisa menggunakan stadion ini juga jangka panjang gitu. Cuman untuk mengelola infrastruktur itu secara jangka panjang kan ya kita pengennya kalau misalnya bisa sewa stadion ya jangan cuma setahun atau 2 tahun, 20 tahun atau 30 tahun kalau perlu. Mas mengenai Sponsor kira-kira gimana Mas? Kenapa? Kemarin kan kosong baju, kira-kira ini sudah ada gambaran belum? Sudah dalam tahap pembicaraan untuk sponsor ya. Kita juga lagi, jadi memang kita tackle ini one by one. Pertama dari tim dulu gitu, setelah tim maksudnya udah kira sudah oke untuk sponsor apa segala macam semuanya itu juga lagi dalam tahap pembahasan. Sudah kita mulai kok, bahkan mulainya juga dari manajemen ini bukan dari bulan ini aja, udah dari awal tahun juga kita sudah ada pembicaraan. Ada beberapa gitu. Ada beberapa. Termasuk jersey itu nanti baru sih. Jersey kita itu juga kalau misalnya untuk sponsor itu ya untuk satu misalnya aparel atau enggak misalnya kayak bank atau apa gitu, kita selalu berbicara nggak cuma pada satu atau dua pihak, pasti ada beberapa pihak juga yang kita bicarakan nanti offer mana yang kira-kira terbaik dan kira-kira cocok dengan kita aplikasikan di Persik Kediri ini. Tentunya juga ya kita juga nggak cuma asal sponsor yang maksudnya mereka ngasih duit atau apa, tapi kalau misalnya bisa, saya lebih suka kalau misalnya ada engagement, ada in return kepada sponsor ini bisa ngasih apa ke Persik Kediri, selain ke Persik Kediri bisa ngasih apa dengan ke supporternya, bisa ngasih apa juga ke masyarakat Persik Kediri, itu di poin. Mas terkait pada pemain asing Mas, kabarnya Zidane sudah lepas dari Ya ada masih dalam pembicaraan semua. belum ada. Ya kita bicarain semuanya ke pemain asing maupun pemain lokal maupun pemain muda semuanya ada itu, tapi belum ada kita belum bisa announce bahwa ini siapa masih dalam tahap pembicaraan semuanya karena itu semua satu paket sih Mas. Jadi kita nggak bisa ini bahwa tim itu kan yang disusun kan kerangka itu kan akhirnya kayak misalnya kita punya mobil gitu, kita nggak bisa cuma bongkar pasar salah satu spare part gitu loh. Nah, Roka ini kita punya gaya main sendiri, gaya main Persik Kediri itu yang mau kita bangun visi ke depannya. Pemain asing dan apapun pemain lokal, ya kalau misalnya kita bisa kontrak, kita nggak mau kontrak cuma tahun per tahun gitu. Dan kita maunya jangka panjang, kayak di klub-klub di Eropa sana. Yang menurut saya ya nonsense kalau misalnya kita cuma kontrak 1 tahun, besok musim depan bongkar lagi semuanya gitu. Kapan maksudnya kan laginya mau kapan? Jadi menurut saya pribadi, tapi saya juga akan membicarakan juga itu dengan tim pelatih, kita harus punya kerangka permainan jangka panjang, bukan cuma 1 atau 2 tahun. Tapi ada upaya lebih Mas untuk mempertahankan Yosef, Kenapa? ada upaya lebih gitu untuk mempertahankan, bisa menaikkan nilai kontrak ada dalam upaya ini. Ya pasti kita ada usaha, pasti akan ada usaha untuk itu semuanya. Nggak cuman Yosef sih, tapi maksudnya semua pemain juga pasti kita akan upayakan. Tapi ya ini juga sepak bola modern ini juga artinya kita juga bukan nggak kayak klub Sultan juga ya gitu ya. Maksudnya ada pagu juga di sini. Kita lebih pengen klub Persik Kediri ini sustain, bukan something yang kita jor-joran beli pemain terus habis itu tahun depan udah gitu loh pusing bingung lagi atau apa. Kita lebih pilih sustain, jadi sehat, klub yang sehat gitu loh, bukan klub yang banyak pemain bintang pemain ini tapi ternyata klubnya nggak sehat gitu. Itu yang kita hindarin, pengennya klub ini kita sehat. Mas terkait Javier, Ya termasuk juga kita lagi dalam pembicaraan, tapi belum pasti. Kita masih mau pertahankan. Intinya ada sejumlah pemain yang direkomendasikan dari pelatih untuk dipertahankan musim depan ya. Udah pasti dong, kan pelatih yang lebih tahu kebutuhan daripada saya bukan pelatih. Berarti Yosef Bidadari ini statusnya free transfer ya? Free agent ya? Saya mesti cek kontraknya Mas ya. Saya mesti cek kontraknya. Kita salah jawab. Ada bagian legal itu. Kalau akademi itu nanti diambil dari PSSI atau seperti apa itu nanti gambarannya? Bisa macam-macam sih. Bisa juga kita bekerja sama dengan SSB karena seharusnya kan kita juga harus afiliasi sama ASKOT ya, Asosiasi Kota PSSI, ASKOT PSSI di sini gitu. Saya juga belum ketemu, rencananya kita juga tetap mau yang memanfaatkan akademi di Kediri ini supaya bisa inline sama kita gitu. Karena kan harusnya kan
mereka yang bisa supply pemain buat buat akademi itu. Terkait mulai kapan ya? Akan dilakukan mulai kapan? Secepatnya saya ketemu dengan Ascot dan kita bicarakan sama tim pelatih, dan kita juga rencananya juga akan ada rekrutmen untuk pelatih youth, tim pelatih buat youth. Iya, sudah ya. Satu lagi berkenaan permintaan dari teman-teman supporter yang menginginkan adanya klausul hitam di atas itu seperti apa tanggapannya? Itu saya baru bisa jawab sampai saat ini. Kita akan buktikan dengan action bahwa Persib akan tetap di Kediri dan akan jadi kebanggaan masyarakat Kediri dan supporter Persib.